seri yang ketiga, yaitu di mana kita tetap dengan tema Mari Menanam Sayur Bersama Koden, atau biasa Pendeta Daniel Alexander. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon maaf atas segala keterlambatannya, namun tidak menghilangkan sukacita dari Bapak Ibu. Pada hari ini tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang sesuatu yang belum pernah didengar, sesuatu yang belum pernah dialami. Itu yang Tuhan sediakan lewat webinar pada sore hari ini. Baik, sebelumnya mari kita akan masuk doa pembukaan kita pada, mungkin Mirna belum ada ya untuk penyanyi, tapi mari kita mau masuk dalam doa pembukaan. Dalam hal ini saya minta Bapak Pendeta Hari Sujatmiko dari GYK atau GKY, Ketua PPMT. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Hari Sujatmiko. Baik, selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bergabung di dalam acara kita pada sore hari ini. Mari sebelum kita memulainya, kita masuk dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan pertemukan kami di dalam satu acara webinar yang sudah direncanakan khususnya untuk seri yang ketiga ini. Kami bersyukur bahwa walaupun ada kesulitan-kesulitan teknis di awal, tapi kami yakin dan percaya kami sore hari ini tetap akan mendapatkan berkat daripada webinar ini. Oleh karena itu kami menyerahkan untuk para pembicara kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati seluruh para pembicara yang ada, dan juga untuk seluruh peserta yang sudah masuk atau yang mungkin masih dalam kesempatan mengantri untuk bisa masuk. Kiranya Tuhan menolong supaya seluruh peserta-peserta yang lainnya segera bisa bergabung bersama-sama. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan acara kami pada sore hari ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. 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 Sama-sama Pak. Memberkati buat berkatnya pada sore hari ini. Baik, kita lanjut lagi pada hari ini. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadir juga seorang Romo yang sangat luar biasa. Romo ini ternyata dia mendapatkan satu hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat itu dia katakan tentang ekoteologia. Tapi kita usah bahas itu karena terlalu panjang. Tapi pada hari ini kita akan masuk sama-sama memperkenalkan Romo Harjo, pendiri Gubuk Lasaris, Pare, Kediri. Pak Romo, apa kabar? Shalom Pak Romo. Salam Romo. Shalom Romo. Bagaimana dengar? Ya, shalom Romo. Ya. Selamat sore. Selamat sore, puji Apa kabar Tuhan. Romo? Sehat, senang bisa bergabung sama para peserta seminar. Terima Ya, kasih. puji Tuhan. Ya, Puji Romo, Tuhan. saya mau tanya Ya. nih Romo. Kenapa Romo tertarik dengan pertanian organik? Betul. Pertanyaannya apa? Tolong diulangi Kenapa lagi. Romo tertarik? Karya yang ada di desa. Lalu kami mulai pergi ke desa, dan kami di desa melihat para petani, orang-orang kecil, orang-orang sederhana, dan mereka pekerjaannya juga pekerjaan yang sederhana. Lalu itulah yang membuat kami ingin masuk hadir di desa, lalu bergaul dekat dengan para petani itu. Sehingga kita ini ingin bersahabat dengan petani, lalu kita juga menghadirkan semua di desa. Desa mana Romo ya? Itu lokasinya Romo. Bagaimana? Desanya di mana Romo lokasinya? Oh, desanya itu di Desa Sambirjo. Desa Sambirjo itu Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya, gitu ya, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya. Saya mulai di situ sebenarnya tahun 2007, tapi kami berani membuat semacam tempat untuk pelatihan itu 2010. Jadi selama 3 tahun kehadiran makanan yang sehat, dan saya yakin ini dengan misi iman kita. Jadi sesuai dengan misi iman kita yang tujuannya Tuhan itu menyayanginya, saya menggunakan konsep agroforestry, jadi pertanian terintegrasi seperti tanaman besar, tanaman pangan, tanaman kemudian tanaman tumpang sari, gitu. Jadi sekaligus dalam satu tempat itu ada berbagai kegiatan yang saling menunjang. Lalu kami juga berusaha untuk mempunyai sarana untuk mengolah, misalnya susu diolah jadi apa, gitu ya. Terus hasil panennya juga diolah jadi apa, gitu. Semuanya itu dipakai untuk sarana edukasi dan pemberdayaan. Oh, jadi apa yang Romo lakukan itu adalah untuk pemberdayaan juga ya Romo ya? Betul, memang tujuan utama supaya kita bisa pemberdayaan, terutama di warga sekitar daripada Gubuk Lasaris. Romo, pertanyaan ketiga gini Romo. Romo bisa tidak memberikan kita advice atau memberikan kita satu dorongan, motivasi? Semua yang diperlukan untuk bercocok tanam atau bertani, semuanya itu harus membeli. Mulai dari pupuk, benih, terus kemudian obat-obatan, panen pun harganya pasti turun. Jadi petani itu menjadi orang yang selalu kalah di dalam kemandirian hidupnya. Lalu kami memberikan suatu, ya mencobalah belajar bagaimana menjadi petani mandiri. Lalu supaya kita tidak terus-menerus menggunakan nilai uang untuk mengelola pertanian. Jadi kita benar-benar memanfaatkan apa yang ada. Kalau bisa ya benih yang kita mandiri, pupuk ya mandiri. Lalu kalau bisa kita juga mengolah supaya bisa menjual sendiri. Nah itulah manfaat Gubuk Lasaris yang tempat saya kelola. Lalu tempat saya ini menjadi tempat pertemuan petani, lalu kita saling berbagi pengalaman, lalu kita juga ingin menjadi petani yang mandiri, tidak hanya dikendalikan oleh pasar, tetapi kita membuat pasar sendiri. Nah dari situ sebenarnya komitmen kita menuju kepada ya ke depan, kepada kemandirian petani yang selama ini mereka selalu tidak bisa mandiri, tetapi juga menyatukan dengan misi iman kita, menyelamatkan bumi atau menyelamatkan alam, sekaligus juga kita itu hadir di tengah-tengah masyarakat majemuk. Kita bekerja tidak mengenal batas gereja, agama, tetapi kita bekerja dengan semua orang. Tetapi sebenarnya sumbernya tetap sama. Sumbernya itu ya iman yang kita miliki untuk menyelamatkan semua orang atau semua kehidupan, itu yang menjadi sumbernya. Ya. Dan ini yang kita lakukan, Pak. Jadi ternyata Romo memberikan kita semangat bahwa kehadiran kita di bumi ini adalah untuk menyelamatkan juga banyak orang melalui karya yang kita lakukan, ya, talenta yang kita lakukan, sehingga dapat membuat banyak orang tuh menjadi berasa lewat kehadiran kita. Amin. Gitu ya. Ya. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Buat ya, wawancara. Selamat pertemuan, selamat belajar, semoga sukses semuanya. Ya, terima kasih Romo. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saatnya kita akan menuju kepada seorang hamba Tuhan juga nih, yang mungkin sudah 3 kali kita bersama-sama, ya, di mana banyak hal yang dia beritahukan tentang pertanian melalui firman Tuhan, dan juga secara pribadi saya merasakan diberkati sekali lewat pemaparan firman-Nya tentang pertanian. Dalam hal ini saya langsung saja yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta bisa disebut Koden. Apa kabar Koden? Sangat luar biasa. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih.
Betul. Karena dari awal ya, kalau kita memperhatikan dari penciptaan, tulis di Kejadian pasal 1, sebetulnya semua itu sudah disediakan gratis oleh Bapa di surga. Tolong catat, sudah disediakan gratis oleh Bapa di surga. Buktinya, benih, ya, benih, bibit. Siapa yang buat? Nggak ada pabrik bisa buat benih. Tuhan semua. Tanah, ya, yang ada Papa sediakan gratis. Jadi Papa itu memberikan kita kesempatan dan hikmat untuk mengolah. Maka itu kalau kita hidup dengan takut akan Tuhan, maka semua itu jadi berkat dan jadi indah buat kita masing-masing. Mandiri. Ya, karena alam sudah menyediakannya dengan melimpah. Hanya bagaimana cara kita mempergunakannya. Puncak di Jawa Barat. Ada yang ngikuti nggak berita viral kira-kira 2 minggu yang lalu, petani sayur. Dan saya waktu baca itu terharu sekali. Jadi petani ini menanam sayur. Tapi karena COVID-19, hotel hampir semuanya tutup. Restoran hampir semuanya tutup. Terus gimana dia mau jual kemana sayur-sayur itu? Nah, ada tengkulak yang datang. Tapi mau dibeli murah sekali. Sampai petani itu mikir, kalau toh aku dapat duit dengan tawaran tengkulak itu, untuk kembali modal saja nggak ada. Ini bagaimana ini? Nah, dia dapat ide yang menarik. Nah, mudah-mudahan itu masih viral, bisa ditemukan di sosial media. Dia berkata begini, ya udah, lebih baik aku jual kepada Tuhan yang mempunyai sayur-sayur ini, yang menciptakan benih sayur ini. Saya mau jual aja kepada Tuhan. Nah, saya baca itu saya tertawa. Bagaimana cara kamu jual kepada Tuhan? Saya kaget waktu saya betul. Jadi dia caranya jual kepada Tuhan, dia cari pondok pesantren, dia cari panti asuhan, dia cari keluarga-keluarga miskin yang nggak bisa beli sayur. Dia bagi gratis. Nah, akhir daripada kisah itu, ternyata betul Tuhan tidak mau terima gratis. Dengan cara yang nggak masuk akal, Tuhan berkati petani itu. Nah, lagi sekali saya nggak tahu itu kisah benar atau tulisan. Tapi saya dapat berkat. Nah, itulah pola hidup. Lagi sekali terima kasih Romo tadi sudah berbagi untuk itu. Nah, hari ini saya dapat kepercayaan lagi untuk ketiga kalinya saya boleh berbagi. Saya beri tema kepada anak-anak saya yang gabung itu. Apa temanya apa malam ini? Bukan cuma menanam sayur. Tema yang saya pakai, kata-kata Tuhan Yesus, beri mereka makan. Oke? Jadi kita harus memberi makan banyak orang. Nah, ternyata untuk bisa memberi mereka makan, itu nggak perlu kita kaya dulu, tidak. Yaitu dengan cara kita mengolah tanah yang Tuhan sediakan buat kita dengan benih-benih yang ada. Oke, saya mau bacakan ayatnya dulu. Matius pasal yang ke-14, ya. Matius pasal yang ke-14 ada kisah yang menarik, ya. Mulai ayat yang ke-15. Matius 14 mulai ayat 15. Menjelang malam, ya, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi, Guru, dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan desa." Wajar murid-murid berkata begitu kepada gurunya. Sudah malam, tempat ini, kalau istilah sekarang, nggak ada warung, nggak ada bakery, toko roti, nggak ada restoran. Suruh mereka pulang. Saudara lihat ayat 16. Kiranya program-program yang kita buat, apalagi saya dengar minggu depan,
Ada pembicara dari Afrika yang menemukan kota farming God's way, bertani dengan cara Tuhan. Dan negara itu diberkati karena konsep itu. Nah, hari ini kita lihat ayat 16. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Bukankah saudara dan saya juga murid-murid Tuhan Yesus? Betul tidak? Kita kan murid-muridnya juga. Nah, ini perintahnya. Selama ini kita hanya sibuk dengan perintah agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu. Betul, itu the great commandment. Itu kata yang dipakai. Perintah agung. Untuk kita menyatakan kabar baik kepada seluruh dunia. Tapi kita juga ada perintah kecil-kecil istilah saya. Untuk menunjang perintah agung itu. Seperti Romo tadi. Wah, terima kasih. Jadi memberkati banyak orang gak cuma dengan khotbah, gak cuma dengan Alkitab, tapi dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini ayatnya. Matius 14 ayat yang ke-16. Mari kita pegang sebagai perintah dari Tuhan Yesus begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Percayalah saudara-saudara, perintah ini masih berlaku sampai hari ini. Perintah ini masih berlaku sampai Yesus datang kembali. Artinya, selama masih ada manusia di dunia ini, di sekitar kita, maka perintah untuk memberi mereka makan harus kita perhatikan. Ini fakta. Nah, sama kasusnya. Ingat, hari itu yang harus diberi makan. Masih ingat? 5.000 laki-laki. 5.000, bayangkan. Apalagi laki-laki, jangan tersinggung. Pasti makannya banyak. Nah, kalau 5.000 laki-laki, saya pernah ngitung, ambil saja separuhnya sudah menikah, yaitu 2.500. Anggap saja istri mereka ikut, berarti hari itu ada 7.500 orang. Nah, 2.500 keluarga, ingat loh, orang Yahudi itu anaknya banyak sekali. Betul tidak? Ya, orang Yahudi itu anaknya sangat banyak. Nah, 2.500 keluarga, ngomong saja bahwa anaknya 4, padahal lebih. Oke. Nah, 4 kali 2.500 sudah 10.000. Tadi berapa? 7.500 ditambah 10.000. Jadi 17.500. Ada orang tua juga loh. Betul? Sekian ribu. Ada yang perempuan-perempuan. Sekian ribu lagi. Hitung sendirilah kira-kira berapa. Nah, bayangkan. Mereka disuruh Tuhan Yesus beri makan. Bagaimana caranya? Nah, di dalam acara webinar kita ini, kita tidak mikir soal makanan yang kita harus masak, kita harus beli, atau bagaimana. Tidak. Pertengahan April, salah seorang anak saya, ya, di Tangerang dia tinggal. Tiba-tiba pagi itu dia gelisah. Ya, saya kaget. Jam 6, ya, waktu Nabire, dia sudah WA saya. Nah, saya pikir di Jakarta jam 4 pagi. Wih, ya maaf, ini biasanya pikiran orang, ada apa ini? Ya, saya telepon. Kenapa? Aduh, Pap, aku nggak bisa tidur. Kenapa? Aku gelisah. Tiap hari kalau lalu lalang dari rumah ke kantor, lihat banyak orang-orang lapar, orang-orang susah. Terus, nah Tuhan memberikan aku ide. Dan bukan buat dapur umum. Nah, kebetulan secara materi anak kami ini diberkati. Iya, kalau buat dapur umum repot. Nyiapkan alat-alat masak, belanja, masak, membagi semuanya. Sulit. Terus gimana yang Tuhan beri kepada kalian? Ini yang buat saya kaget. Di daerah Tangerang dekat rumah saya, sekian banyak warteg dan warung-warung. Terus
Tuhan berikan saya ide. Hari ini kamu borong semua masakan mereka, suruh bungkusin. Terus, nah, untuk panggil orang-orang yang sekitar situ yang lapar, suruh datang ke masing-masing. Berapa waktu mereka buat itu? Oh, warteg-warteg, warung-warung itu sangat senang. Berarti makanan mereka sehari itu langsung habis. Nggak perlu repot-repot. Nah, itu ide. Beri mereka makan. Nah, di dalam webinar kita, cara memberi mereka makan, ayo kita nanam sayur. Ya, dengan alam yang Tuhan sudah Kejadian pasal 8. Ya, maaf yang Facebook, aduh ini sinyalnya minta ampun saya. Ya. Nah, jadi dengan menanam sayur, kita bisa memberkati banyak orang sehingga nggak ada orang lapar lagi. Nah, yang baru ikut gabung, ini ada ayat andalan kita dalam webinar Mari Menanam Sayur dengan pola Alkitab, yaitu Kejadian 8 ayat 22. Oke, mari kita lihat. Selama bumi masih ada, ya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, coba perhatikan itu. Jadi selama bumi masih ada, maka Tuhan tetap akan memberkati kita. Selama bumi masih ada tanah, ada musim-musim ini. Ayo kita galakkan itu. Kita jadikan berkat hidup ini. Sehingga nggak ada orang lapar lagi. Ya, jadi kelola. Oh, hari-hari ini orang mulai kembali kepada organik. Terima kasih Romo tadi. Organik artinya jangan pakai bahan-bahan kimia, itu merusak tanah. Dengan hikmat Tuhan. Makin hari Tuhan munculkan hikmat yang luar biasa. Dari banyak orang. Hidroponik. Luar biasa, asal jangan pakai nutrisi-nutrisi kimia. Semuanya pakai alam. Ya, pupuk kompos. Kita harus buat itu. Kotoran binatang bisa dipakai. Nah, jangan ingin cepat-cepat. Nah, itu yang merusak alam, yaitu instan. Semua, maaf ya saudara, jangan pakai yang merusak alam. Ya, begitu pula rekayasa genetika. Dalam nama Yesus jangan dipakai. Itu melawan kodrat alam. Dan alam ini bisa rusak kalau kita seperti itu. Waktu saya hampir habis, saya tambahkan Matius 4. Ya, mengapa kita menanam sayur? Mengapa kita harus memberi makan banyak orang? Karena ini, ya, Matius 4 ayat 2 dan 3. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40, laparlah Yesus. Dan begitu Yesus lapar, datang pencoba, yaitu setan. Nah, ayat itu menakutkan. Ada orang lapar, di situ setan pasti datang. Kalau dibalik pertanyaannya, di mana tempat setan itu berkumpul? Di mana ada orang-orang lapar. Maka itu saudara, ayo semua kita yang sudah bergabung, pelayanan PIT ini, ayo kita berlomba-lomba mengurangi sebanyak-banyaknya jumlah orang lapar di daerah kita tinggal. Supaya kalau orang-orang lapar itu kita kenyangkan seperti perintah Tuhan Yesus, maka setan-setan pergi dari daerah kita. Suruh ke laut saja sana. Oke, iya. Dan lagi ada 3 macam yang Tuhan suruh. Kejadian 1, 11, 12. Ada 3 macam yang Tuhan beri. Herbs. Ya, itu obat-obatan. Dari daun-daunan, dari sayur banyak obat. Yang kedua biji-bijian. Itu serat, fiber, ya, green. Yang ketiga buah-buahan. Kejadian 1, 11, 12. Nah, kalau sebelum ada manusia, Papa sudah memerintahkan kita.
dengan menyediakan di alam ini secara gratis herbs, tanaman obat, ya, lalu biji-bijian, lalu buah-buahan. Taati firman itu, maka orang tidak akan kelaparan lagi, sudah kenyang, sehat lagi. Wah, itulah bukti anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita hidup dengan pola Alkitab, maka kita bisa memberi orang banyak makanan. Enggak hanya makan, tapi sehat. Ya, itu dalam bahasa Indonesia, tunas-tunas muda, ternyata bahasa Inggrisnya herbs, herbal. Wah, itu luar biasa. Jadi sungguh, kelompok PIT ini akan jadi jawaban buat dunia yang kelaparan jadi kenyang. Karena Tuhan hadir lewat hidup kita masing-masing. Maka itu kalau Tuhan hadir, surga hadir juga. Maka doa Bapa kami terjawab. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Kapan bumi jadi seperti surga? Kalau nggak ada orang lapar lagi. Karena kalimat berikut dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Itulah pola memberkati bumi. Mari tanam sayur, hadirkan surga, beri makan semua orang. Sehingga tidak ada orang lapar, setan pun gak ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Pendeta Lesnusa. Terima kasih kepada semua saudara yang melibatkan saya. Ayo kita menanam sayur dengan pola Alkitab. Shalom.